proses terjadinya kehamilan. Tapi sebelum itu, apa itu kehamilan? Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Proses terjadinya kehamilan. Yang pertama, sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh induk telur seorang wanita. Setiap bulan, biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup selama 24 jam semenjak dilepaskan, sehingga pada waktu ini sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Yang kedua, terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mencapai organisme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma menjadi sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan untuk membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu lendir serviks. Hanya sperma dengan kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim. Kemudian sperma menuju tuba falopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma. Namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma masuk sampai inti sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya masuk. Pada tahap inilah terjadi proses pembuahan atau konsepsi. Yang ketiga, setelah proses pembuahan. Apabila sperma sudah berhasil bertemu dengan sel telur, di tahap inilah proses pembuahan berlanjut menjadi kehamilan. Materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan agar janin terbentuk. Setidaknya dalam waktu 24 jam, pembuahan akan berubah menjadi zigot. Setelah itu, zigot akan berkembang menjadi janin. Yang keempat, proses pembentukan janin. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim, dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Di rahim, kemudian blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai Anda menduga bahwa proses kehamilan berhasil. Sekian dan terima kasih.